minuman manis. Jadi dia minta sama panitia belikan chat time saat pekerjaan laporan itu. Jadi agak request ya sebenarnya. Pesertanya agak request. ya orang lain nggak ada minta chat time, dia aja minta chat time. Chat time dari jadi. Halo guys, selamat datang di Civil Podcast episode 2. Kali ini aku Ivan bakal temenin kalian semua untuk ngobrol lebih jauh seputar dunia keteknik sipilan. Karena kita udah lama banget gak bahas seputar teknik sipil, cocok banget hari ini kita akan membahas seputar lomba-lomba yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa Universitas Mula Warman di Prodi Teknik Sipil. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau kenalan dulu bersama dua narasumber kita. Mungkin boleh dulu, halo teman-teman semua. Halo, Boleh perkenalan dulu dari sebelah sini mungkin? aku Akmal, angkatan 2020, sekarang semester 6. Semester 6. Saya Altafa, dipanggil Al, angkatan 2019, sudah termasuk mahasiswa tua semester 8. Oke, jadi dua-duanya semester tua ya? Semester 6 sama 8. Iya. Kalau Akmal masih muda dia. Akmal masih muda setahun. Iya, muda setahun, oke, enggak iya. apa-apa. Masih ditoleransi lah, boleh. Oke. Oke, karena sebagai mahasiswa tua kayaknya udah sering banget ditanya kenapa sih milih jurusan teknik sipil, ya kan? Oke, itu pertanyaan klasik Pan. Klasik. Ya, klasik. Jadi menurut saya mungkin jawaban lucunya karena cap cip cup ya. Jujur. Cap-cip-cup. Ya dulu pas daftar SBMPTN, dulu SBMPTN bukan sekarang beda lagi. Itu kan milih jurusan duluan. Nah, itu sebenarnya jujur itu cap cip cup gitu loh. Cap-cip-cup. Antara apa? Bismillah, Teknik sipil dengan apa? Kalau Dulu cap-cip kan itu ada milih teknik industri sama akuntansi, Oh. tapi dapatnya teknik sipil gitu. Dan milihnya juga kemarin sempat ke UGM tapi nggak nyampe, jadi dapatnya Unmul. Unmul. Gak apa-apa lah ya, Local Unmul kan pride ya. apa top nomor 1 di Kaltim. Jadi masih ya lumayan lah. UI-nya Kalimantan. UI-nya versi Kalimantan Timur. Boleh. Kalau Akmal sendiri gimana? Alasan kenapa sih milih teknik sipil sebagai jurusan kuliahnya saat ini? Kalau aku kebetulan aja kan. Kebetulan. Iya. Gimana tuh bisa kebetulan? SBMPTN milih ITS Informatika, ITS Informatika, terus Unmul Sipil. Unmul Sipil. Yang keterima di Unmul Sipil. Sebenarnya dari dulu pengennya Informatika, tapi karena rezekinya di sipil ya udah dilanjutin aja. Oh, lanjut. Udah kecemplung. Berarti Unmul Sipil pilihan nomor 2 tuh? Iya. Oke. Gak masalah. Kenapa nggak ngambil Informatika di sini? Kalau Informatika di sini kemarin ngelihat akreditasinya sih. Oke. Hmm. Oke, bagus sih milih sipil. Hmm. Bagus aja. Oke, selanjutnya kalian kan berdua nih mahasiswa tua ya ibaratnya. Udah Iya. semester 6 dan semester 8. Ya. Di selama kalian menempuh pendidikan kan tentunya pernah mengikuti lomba. Nah, kenapa sih memilih lomba di bidang keteknik sipilan, nggak lomba-lomba general kayak lomba nyanyi atau lomba pidato atau lomba apapun itu yang lebih general? Kenapa lebih spesifik ke lomba keteknik sipilan, sedangkan lomba keteknik sipilan itu kan sulit ya, banyak hitungannya. Kenapa? Alasan pribadinya? Oke, mungkin dari aku pertanyaan bagus. Jadi kenapa nggak ikut kayak lomba karaoke kah atau buat puisi? Mau juga ikut juga. Aku juga pernah ikut lomba puisi kok. Pernah ikut meskipun nggak menang, ada pengalamannya. Kembali lagi kan nanti pengalaman kita untuk mengikuti lomba keteknik sipilan ini kan apa yang kita pelajari dalam berkompetisi dalam bidang tersebut itu berguna untuk kita setelah lulus nanti. Kan pas kita mau kerja nggak dilihat kamu menang lomba puisi apa enggak, pasti dilihat pernah nggak ikut berkompetisi di bidang-bidang seperti buat jembatan seperti yang diikuti Akmal ini ataupun pernah nggak ikut kompetisi beton, karena nanti dinilai kompetitifnya, apakah anak ini kompetitif atau enggak gitu loh dalam bidang perlombaan keteknik sipilan itu. Karena dalam CV itu juga nanti bisa ngangkat Nah, nama betul, kita. Akmal. Kalau ada lomba keteknik sipilan yang diikuti. Oh gitu. Lebih Kalau boleh- linier lah. Lebih linear, Ya. kayak mengaplikasikannya lah dari teori ke
prakteknya Ya di lomba benar. itu. Jadi kan lucu kalau nanti di apa namanya di TV-nya dia menang lomba nyanyi Karaoke. tingkat Iya sih, benar sih. nasional. Masih make sense Nggak sih. masalah sih kalau dia memang itu. Cuman kalau memang dia visinya mau jadi engineer ya lebih baik ikut lomba keteknik sipilan untuk lebih linear lagi lah dengan visinya tersebut. Oke. Kalau boleh tahu pernah ikut lomba apa aja? Mungkin dari Akmal dulu. Kalau aku sekarang lagi ikutin lomba jembatan, desain jembatan di ITN. ITN Malang. Iya, Oh, ITN. Kalau Bang Al? eh Cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak. Iya. yang paling diingat atau yang paling gengsi lah ibaratnya, yang paling Paling bergengsi. gengsi itu yang terakhir kemarin yang di ITS itu alhamdulillah masuk ke final dan jadi 5 besar. Itu paling wow ya karena Paling wow. paling bergengsi di Indonesia. Semuanya dibiayain di sana jadi masuk hotel dibiayain 5 malam. Wih, 1 minggu keren lah, sih. 1 minggu. Makan pagi, siang, sore, malam dikasih semua. Transportasi dikasih semua. Itu paling bergengsi karena memang juga di ITS sponsornya itu bukan main-main. Mungkin Sponsor dari besar semua pasti. ya dari alumninya PP, dirutnya juga itu adalah alumninya. Oh, Dan Geosystem salah satu konsultan perbaikan tanah terkemuka di Indonesia itu adalah sponsornya. Jadi menurut saya itu paling bergengsi. Dan juga kemarin sempat ikut PKM. PKM jika kalian nggak tahu nih PKM Apa itu itu PKM? salah satu yang bergengsi di Indonesia. Kalau bisa masuk PIMNAS, kalian bisa konversi ke skripsi nanti. Cuma sayangnya saya nggak bisa lolos di tingkat pendanaan. Jadi cuman terhenti di proposal aja. PKM yang diadakan Puspresnas. Iya. Oh, itu tahu. Itu saya dibimbing sama Bu Masayu, Bu Masayu dan juga saya mengangkat tentang permasalahan perbaikan tanah peningkatan perbaikan tanah dengan pakai abu sawit. Cuman nggak lolos. Karena sulit itu Iya, tahu paham. harus benar proposalnya harus benar perfect banget. Saya ada salah satu kata aja itu langsung nggak lolos. Saya cuma satu aja pas di websitenya dilihatkan di mana salahnya itu saya cuma salah kata langsung nggak diloloskan. Detail banget berarti ya. Benar, detail Oh, banget. gitu. Juga pernah kemarin ikut lomba RAB 3 kali. Di mana tuh? RAB itu saya ikut di Universitas Tarumanagara di Jakarta, Universitas Negeri Malang, UNM, sama yang terakhir itu di UI, UI. Chance UI. Lomba RAB itu seru-seru susah, ya seru-seru susah menurut saya. Jadi kalau teman-teman suka manajemen proyek saya rekomendasikan karena hitungannya itu RAB semua. Oke. Kenapa memilih ibaratnya kan selama berkuliah ini tentunya punya teman dengan berbagai sifat dan perilaku lah. Ada yang aktif banget, ada yang biasa aja, bahkan ada yang pasif banget, kuliah datang kayak gitu. Nah, kenapa kalian berdua memutuskan ibaratnya jadi mahasiswa sibuk tapi dalam konteks sibuk di akademik? Perlombaan seperti itu. Kenapa? Kamu gimana Mal? Aku nggak sibuk sih sebenarnya. Oh, nggak sibuk. Nggak sibuk sih. Sibuk Oke, dia oke, ini oke. sibuk. Sibuk lah hitungannya sering apalagi sekarang lagi menggarap lomba kan. Kalau sekarang sibuk. Kalau semester lalu nggak sibuk sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi memang punya niat untuk ikut lomba-lomba. Punya. Ya. Pengen lah Dia di bergubuk CV dulu. itu bisa ada. Bisa ada prestasi di Iya, bidang keteknik sipilan. pengen lah. Oh. Aku Kalau masih Bang ingat dia ngajak lomba itu, cuman pada saat itu kan aku dia ngajak lomba jembatan dulu, cuman aku bilang nggak mampu karena memang ilmuku, aku nggak fokus di sana, aku fokusnya di geoteknik sama. Oh, geoteknik. Kalau jembatan dan gedung itu fokus ilmunya di struktur. Ya. Dan dia sukanya struktur memang. Oh, berarti beda nih kalian berdua nih. Ya, Fokus aku nggak terlalu ininya, fokus ke struktur. ilmunya. Dia Satunya struktur, satunya geoteknik. Iya, Oh, geoteknik. gitu. Gitu. Nah, kalau aku sih kenapa milih jadi mahasiswa aktif? Karena kenapa tidak gitu. Kalau prinsipku satu aja sih. Aku mau jadi mahasiswa yang bermanfaat sebelum aku bisa lulus. Tidaknya aku bisa memberikan dengan apa yang aku punya. Sekecil-kecilnya apa sih namanya itu? Kontribusi. Kontribusi. Ya untuk bisa membawa akreditasi ini lewat lomba itu. Karena Benar.
lewat lomba itu. Cukup ngangkat sih kalau Ngangkat banget untuk teman-teman. lomba, Bisa apalagi bisa dikenal. tembus sampai finalis kan. Heeh. Ngangkat banget. Iya. Sampai final sudah bawa nama Unmul itu, apalagi satu-satunya dari Kalimantan, itu luar biasa sudah. Jadi kita apa namanya, bisa disegani lah istilahnya. Oh ada loh anak Unmul yang kompetitif banget ini, tiap tahun ikut. Karena kalau di Jawa itu mereka itu sudah dari awal emang sudah dididik. Jadi cerita aja nih, ada pengalaman dari senior dari Universitas Brawijaya. Itu semester 2 mereka sudah dipaksa harus buat PKM. Dipaksa harus buat PKM. Padahal masih jauh dari Iya, mereka nggak semester ngerti, skripsi mereka. mereka nggak ngerti buat proposalnya gimana. Enggak, mereka disuruh yang penting buat aja dulu. Mereka harus pahami. Mereka sudah dipaksa dari fakultasnya untuk buat PKM. Lolos apa enggak usah. Yang penting pengalamannya mereka mengikuti itu ada gitu loh. Feedback kalau lolosnya itu ada nggak bang? Wah, feedbacknya ada. Ada, mereka Katanya ada univ yang ini. Kalau lolos PKM-nya, skripsiannya nggak usah lagi. ada, benar itu benar. Temanku Pernah dengar, aku juga pernah dengar. Pernah tertarik juga tapi kayak sulit banget. barusan Gak usah lah. Next time. barusan temanku ini dia teknik elektro Univ Brawijaya, dia lolos Timnas medalis, aku nggak tahu juara berapa. Tapi dia bilang anunya kamu nggak usah skripsi, kamu sudah bawa nama Univ Brawijaya sampai Pimnas. Pimnas itu sudah paling bergengsi di Indonesia. Itu kayak olimpiadenya mahasiswa. Itu sudah bergengsi. Jadi dia sudah lolos Pimnas, itu sudah konversi skripsi. Bahkan untuk cuman lolos pendanaan itu sudah bisa konversi 2 SKS untuk matkul kode kita ya, metode penelitian. Kalau sudah lolos ke Pimnas itu bisa konversi 20 SKS. Lolos Pimnas, lolos finalis Full semester skripsi. berarti yang Iya, di skripsi. Feedback dari kampusnya juga banyak. Iya. paham. Menarik banget kalau bahas seputar lomba-lomba yang diadakan Puspresnas tuh karena ya ajangnya seluruh Indonesia kan yang ikut pasti. Iya. Bidangnya juga banyak, agamaan ada, sipil Robotik. ada, robotik ada, hacking juga ada Hacking kemarin. loh, sampai hacking loh. Ya di lomba coding kan. juga ada, gitu. Oke. Kemudian alasan kan tadi udah disebutin alasan ikut lombanya apa. Tapi ada nggak sih yang kalian harapkan dari lomba tersebut? Entah itu secara materialnya kah, atau secara relasi teman-teman se-Indonesianya, atau secara ilmuwan baru yang didapatkan. iya. Nah itu yang kalian harapin dari 3 ini tuh apa yang lebih besar? Harapannya wah paling enak itu relasinya bos. Hmm, Wah, bener. jadi teman-teman setelah kita apalagi kita berbicara keluar daerah nih ya, sebenarnya nggak usah perlombaan pun, kalau kita keluar daerah membawa nama universitas kita, kita bangga itu loh. Bahkan salah satunya yang ke Jawa dari Kalimantan itu pride-nya itu ada. Apalagi kita salah satu adalah universitas yang menjadi tempat calon ibu kota negara Indonesia nantinya. Relasi ya, kita bisa mengenal anak ITB, anak UGM, anak Univ dari Malang, UI, itu bisa kita paham. Membuka pikiran. Ya bener, membuka pikiran. Kita Kayak bisa sharing nggak sih kayak di kampusku begini, di kampus kalian Benar. begini. Iya. Jadi kita tahu juga gimana sih akademik mereka di sana, organisasi mereka di sana gimana. Kalau kita cuma nanya-nanya mungkin lewat WA kan nggak bisa full gitu. Iya, kurang. Nah. Engagementnya kurang sih kalau di WA itu. Pandangan kita terbuka kalau dunia ini nggak sebatas di kampus doang. Luas Tapi banget. pernah nggak sih saat kalian sharing gitu ke anak-anak univ lain kayak merasa insecure karena kita dari univ Kalimantan sedangkan mereka dari univ-univ yang lebih bagus, ada nggak sih perasaan gitu? Aku ada bangganya, Ada bangganya? ada unsikurnya juga. Bangganya Insecure-nya pertama himpunan kita ini lebih bagus daripada himpunan mereka. Oh iya, Bener. dilihat dari sisi mananya tuh bagusnya? Sisi kontribusi ke akademik itu melebihi daripada prodi kita sendiri. Itu mereka, bedanya kita sama mereka itu, dosen mereka itu sangat-sangat concern banget sama permasalahan kompetitif mereka di luar. Bahkan di ITS itu cerita lagi, mereka itu di fakultas mereka itu sudah disediakan uang pembinaan. Dia ada websitenya, aku pernah lihat.
tinggal masukkan sertifikat kalian, juara harapan, juara 3, 21, tinggal masukkan siapa dospem nanti langsung dia transfer itu uang. Itu bedanya. Itu salah satu yang buat aku insecure. Tapi juga ada juga yang kuat bang. Salah satu himpunan tadi. Yang lain juga adalah kita belajar lebih cepat di sini. Kalau di ITB mereka itu nggak langsung belajar misalkan semester 1, 2, 3 mereka itu lebih ke belajar dasar. Jadi mereka pemahaman mereka tentang matematika dasar, matematika tekniknya itu lebih dikuatkan di dasarnya, belajar fisika, kimia. Itu yang kita nggak punya. Jadi mereka fondasinya kuat banget masalah matematika dan bahasa semester 1, 2, 3. Nah mereka baru belajar itu pas semester 4, 5 itu baru masuk. Bahkan semester 5 baru belajar beton mereka. Kita semester 2 sudah. Semester 2 kita. Kita Semester 3. Ya, semester 3. Iya, kemarin kan ada semester anak semester 2 itu kita ajarin beton tuh dari himpunan. Nah, ini salah satu pembeda kita. Jadi lewat lomba ini dengan kita bisa bersaing, kita tahu kondisi mereka gimana. Jadi kita terbuka pandangan bahwa dosanya ya dunia ini nggak sebatas di kampus, nggak sebatas di bangku kuliah kita. Kalau Akmal sendiri gimana? Ada nggak? Ini kan lomba pertama kan yang berarti yang diikutin. Iya. Pernah nggak sih Lomba ngerasa- nasional pertama. Pernah nggak sih ngerasa takut bersaing sama anak-anak yang kuliah di Jawa atau anak-anak yang kuliah di top univ selain Kalimantan? Kalau takut bersaing dari segi akademiknya sih enggak. Enggak. Kenapa tuh? Ngerasa udah bagus banget atau gimana? Atau apa yang udah Akmal punya ini menurut Akmal udah capable untuk ikut lomba-lomba nasional atau memang hantam aja, terobos aja, Terobos urusan aja kalah dulu. menang terakhir? Terobos aja dulu. Oh, terobos aja dulu. Tapi lolos alhamdulillah ya. Lolos alhamdulillah. Alhamdulillah lolos. Berarti capable berarti ilmunya. Yang penting niat apa sih kita hal yang paling ditakuti. Termasuk aku itu adalah memulai. Nah setelah kita sudah memulai, kita akan merasakan adrenalinnya, rasa adrenalin untuk merasa kompetitif itu. Nah adrenalin ini kalau menurutku yang buat candu untuk ikut lagi gitu loh. Nah setelah kita mengikuti itu ada adrenalinnya, itu yang buat aku sih ikut terus gitu. Karena aku nggak cukup cuman sampai finalis, aku mau menang gitu loh. Mau juara 1. Mindset juara gitu sih biasanya. Meskipun kalah ikut lagi sampai dapat juara. Nah, permasalahan juga sih kenapa teman-teman kita ini itu karena hampir mayoritas takut memulai dan juga sistem sistem perlombaan ataupun itu dari pihak dosen ini mohon maaf juga kurang mengajak ya, ini realitanya kurang mengajak. Jadi banyak yang teman-teman ini lost di jalan, banyak yang tersesat di jalan mau kemana itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang dosen bantu kami kemarin, gitu. Dan juga kembali tadi masalah menurut saya nama univ itu tidak menjamin capable-nya sebuah kemampuan akademiknya. Kita bisa kok ngalahkan anak UGM itu. Kita secara akademis kita bisa bersaing. Masih ada peluang yang besar berarti ibaratnya. Kita masih bisa bersaing. Banyak kok yang masih bisa Sebenarnya tergantung pribadinya lagi masing-masing. Mau berjuang atau enggak. Nah, betul. Berarti kalian berdua ini tipe-tipe pejuang nih. Iya dong. Mulai hantam aja, tahu-tahu Mulai aja dulu. lolos jadi finalis. Berarti kan apa yang teman-teman di luar sana pikirkan kalau misalnya kuliah di univ yang biasa aja, tapi kalau memang punya niat dari diri sendiri untuk ikut lomba di bidang keteknik sipilan bisa banget, asal teman-teman juga punya harus niat yang besar. Seperti memperdalam ilmunya lagi, kayak belajar sendiri di rumah atau belajar dari sumber-sumber di internet. Intinya niatnya lah yang harus diperbesarkan. Kesimpulannya seperti itu. Boleh tahu nggak dari Akmal sendiri sistem lomba yang baru diikutin ini gimana? Apakah sistemnya langsung kumpulkan tugas lombanya lalu diumumkan atau bagaimana? Kalau sistem lomba itu pertama daftar kan. Daftar pasti dong. Iya, daftar pasti. Gak usah disebutin daftarnya berarti. Terus? Daftar terus
buat proposal perencanaan jembatan, Heeh. dikumpulkan, terus dipilih 5 finalis. 5 finalis, nanti kita daftar ulang lagi. Maksudnya daftar ulang tuh gimana? Mau ngikut final nggak? Gitu Oh maksudnya. gitu. Ada pertanyaan berarti mau ikut lanjut atau mau stop gitu? Iya, untuk daftar ulang itu kan, Heeh. konfirmasi kita mau ikut lagi atau enggak. Mm-mm. Habis itu ya udah, setelah itu kita ke Malang untuk bersaing di sana. Kita presentasi di sana, kita buat video 3D sih kemarin, Video 3D. video 3D jembatannya. Udah selesai Bang. Udah Sudah, Alhamdulillah. 100% selesai sudah. sudah. Tinggal berangkat aja lagi. Tinggal berangkat Oh, aja lagi. Berarti nanti di-share itu videonya. Kalau dari Thor nggak ada di share sih bang. Oh. Oh, atau mau ditampilkan begini boleh? Nanti. Isi proposalnya apa aja kalau boleh tahu? Cuman sekedar struktur kah atau sampai ke perhitungan pembuatan jembatan? Inovasi, struktur, terus metode pelaksanaan. Itu 3 garis besarnya. Inovasi ini kayak kenapa sih ini jembatan dibuat melengkung? Kayak warnanya kenapa kayak gini? Keindahan-keindahannya. Terus kalau struktur kan perhitungan strukturnya. Kalau metode pelaksanaan untuk pelaksanaan di lapangannya nanti. Berarti sampai ke apa ya? Estetikanya juga dinilai berarti. Iya. Aku kira cuman strukturnya doang karena kan merencanakan jembatannya. Ternyata sampai ke estetikanya juga dinilai. Iya. Kalau Bang Als kemarin gimana? Lomba yang terbaru yang paling bergengsi kemarin sistemnya? Di ITS itu pertama sama juga. Jadi buat kemarin kan karena bidangnya geoteknik ya. Jadi kemarin studi kasusnya di Tarakan, Nunukan, di Nunukan. Itu masalah longsor, lereng longsor. Jadi bagaimana perbaikannya. Jadi dibuat kita melakukan perencanaan dan juga analisis penyebabnya. Jadi analisis penyebab lereng itu longsor. Dan salah satunya yang membimbing kami itu Bu Mas Ayu kemarin. Jadi lereng longsor dikarenakan hujan yang tinggi menyebabkan tekanan air porinya meningkat ya. Yang kemarin sempat dibahas sama Bu Mas Ayu itu. Dan juga setelah lolos itu nggak nyangka juga karena saingannya itu luar biasa banyak gitu anak UGM. Berapa peserta tuh? Kemarin yang buat proposal itu ada 20. 20. Se-Indonesia? Ya, se-Indonesia. Dari Kalimantan ada ITK. Baru kemarin itu ada teman dari Kalteng, Kalimantan, Palangkaraya itu gimana ya? Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Itu nah yang lolos cuman kami sama yang dari Kalteng itu. Nah, itu baru setelah di finalnya itu kami studi kasus langsung ke lapangan di Grand Pakuwon Surabaya, salah satu perumahan elit. Properti Grand Pakuwon. Perumahan elit di Surabaya. Itu kami di sana ada mau buat rumahan ya, cuman masalahnya di sana tanah lunak. Lunak. Permasalahan karena tanah lunak itu cenderung menurun, suka menurun karena akibat beban yang. Jadi bagaimana caranya supaya tanah lunak itu nggak menurun saat dibangun rumah? Nggak mungkin nanti rumah sudah diserahkan terjadi menurun tanahnya kan merugikan klien. Jadi ada itu dari Geosistem Tekindo. Halo Geosistem mungkin bisa TMS sipil bisa open sponsor nih. HMTS. Ya. Sampai terbalik nih abangnya nih. Iya. Soalnya wow gitu loh, gara-gara Geosistem Tekindo itu acaranya luar biasa, mewah banget. Itu semoga next time bisa lah. Pak Wahyu mungkin bisa HMTS Sipil Universitas Melawarman Kalimantan Timur. Ya. Itu jadi setelah dari studi kasus di Grand Pakuwon kami next day langsung melakukan perencanaan. Setelah itu perencanaan gimana perbaikan tanah di sana. Setelah itu kerjakan mungkin sedikit pengalaman sedih sih. Kenapa tuh sedihnya? Kan saya sama Aldila 19 sama Cindy. Itu Cindy 20. Pengalaman lucu juga. Jadi si Aldila itu dia orangnya nggak bisa ngerjain sesuatu kalau nggak ada minuman manis. Jadi dia minta sama panitia belikan chat time saat pekerjaan laporan itu. Jadi
agak request ya sebenarnya. Pesertanya agak request. Ya orang lain nggak ada minta chat time, dia aja minta chat chat time. time. Chat time dari jadi panitianya oke-oke aja gitu loh dibelikannya. Tapi emang panitianya memang bilang kalian kalau ada mau belikan bilang aja ke kami. Tapi ya nggak nyangka juga dia minta chat time gitu. Unik sih, unik. Baru tahu nih. Sisi lainnya Mbak Lala berarti. Harus minum minuman manis. Iya. Kalau ngerjain sesuatu yang berat-berat lah. Ya jadi terakhir itu Cindy. Kenapa? Aku ya kasihan sama Cindy. Jadi Cindy kenapa Cindy? ya kami saat itu bener-bener stres banget ya. Jadi aku lihat muka Cindy kayak udah bang capek saya bang, capek bang saya bang. Ada yang gak kuat. Cindy. Oh my god kami kayak abis pulang itu, gila kayak muka kami bener-bener itu POV lagi ngerjain skripsi tapi harus dalam waktu 14 jam. Dari jam 8 sampai jam 9. Oke. Ya, jadi habis itu next day baru presentasi. Nah, presentasinya juga kayak sidang skripsi di langsung dari Dirut Geosistemnya Pak Wahyu. Sebagai jurinya? Iya, Pak Wahyu. Dan rupanya Pak Wahyu ini adalah temannya Pak Tamrin gitu. Teman dekat lagi. Masih ada, ya adalah koneksinya. Ya itu makanya saya nggak nyangka juga ditanya, kamu kenal Pak Tamrin kah, Dek? Oh kenal Pak, dosen saya. Oh nanti salam ya. Punya sudah link lagi yang baru link, kan? Gitu. Makanya saya nggak Hanya nyangka. dengan menitipkan salam. Saya nggak tanya juga Bu Ma saya juga ditanya. Soalnya rupanya apa namanya? Ada teman lamanya lah. Oke, itu aja sih presentasi. Habis presentasi next day itu kayaknya rehat. Nggak satu hari itu libur, kayak boleh kemana aja liburan, jalan-jalan. Aku ke pasar Gebang itu salah satu pasar untuk cari oleh-oleh kan. Baru next day baru ke penutupan hotelnya naik. Oke, panjang ya cerita tentang after ikut lombanya. Aku sebenarnya pengen tanya ke Akmal, cuman kan belum. Nanti boleh di next time kita bakal tanya-tanya lagi ke Akmal after lombanya mereka kemana aja. Kemana nanti tujuannya? Ke Malang. Ke Malang juga berarti? Iya. Oke. Kalau Bang Al ke Surabaya. Oh, Bang Al kemarin ke Surabaya. Surabaya aku. Surabaya, ini Malang. Oke. Nanti Dekat kita dengarlah ceritanya di next time. Kemudian kalau tadi kan kita udah bahas tentang sisi lucunya di timnya Bang Al. Kalau dari timnya Akmal, ada nggak sih hal-hal yang menurut Akmal itu lucu kayak temennya terlalu pusing sampai nggak bisa, sampai memutuskan untuk tidur pas ngerjain tugas atau gimana? Ada nggak? Gimana ya? Aku lucunya kalau Yuda sudah ngeluh aja sih. Ngeluhnya gimana tuh Yuda? Capek sudah aku Mal. Gak bisa sudah itu. Kalau Yuda sudah Aku sudah capek. sampai bilang, oh ya sudah Yud nggak apa-apa. Astaga. Tim satunya siapa lagi? Cindy. Oh berarti Cindy sama bertiga berarti ya? Iya. Mereka ini sering konsultasi ke rumah Pak Zazir. Iya. Ya. Aku sering lihat tuh, anak datang terus mereka rajin betul ini. Oke. Keren sih Pak Jazir. Kenapa Bantu tuh? banget. Bantu banget. Pak Zazir mantap. Untuk Makasih Pak Pak. Jazir, makasih. Mungkin Pak Jazir kalau nonton ini, Ya mungkin. ini anak didiknya Pak yang lolos ke finalis ke nasional. Bu Masayu Berkat juga. bimbingan Bapak. Bu Masayu, iya. siapa lagi? Bu Masayu dengan Pak Fariza. Pak Fariza, Fariza yang ya. pernah dospen pembimbing lomba aku beton sama RAB itu Pak Fariza. Itu wow ya salah satunya. Oke. Itu. Banyak berarti dosen-dosen Unmul yang membantu mahasiswanya untuk ikut lomba-lomba ke tahap nasional. Iya. Oke, next pertanyaan nih. Kalian kan berdua ikut lomba di bidang ketensipilan, tentunya nggak jauh dari yang namanya perhitungan. Iya. Menurut kalian sendiri gimana sih pendapat kalian tentang stigma kalau perhitungan di sipil itu susah? Cara kalian menanggapi dan mengatasi susahnya itu gimana sih? Relatif sih menurutku susah apa enggaknya. Relatif. Bahkan aku menurutku sih mudah cuy. Mudah. Kalau dibandingkan anak teknik kimia Heeh. itu hitungannya lebih rumit lagi mereka teknik kimia. Kita mudah karena nggak ada terlalu banyak main ke apa sih integral itu gitu. Matematika. Matematika murni. Iya, Lain-lain, matematika. apa? Matematika. Integral dan diferensial kan. Ya diferensial penurunan itu Iya. kita nggak terlalu banyak ke sana gitu loh. Kita
rumus jadi tuh sudah banyak di Di buku-buku, SNI. sudah ya banyak jadi. Kita tinggal istilahnya kita nih perencana memakai yang sudah jadi gitu. Sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya. Nilai sudah- ilmu pasti lah bahasanya. Ya sebenarnya sudah semua sudah jadi semua. Kita bukan menurunkan rumus, kita cuman menginovasikan Bentuknya. bentuk-bentuknya. Cuman yang satu yang perlu ditekankan tuh bukan perhitungan sebenarnya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa tuh? Gitu ya Bang? Referensi kita kalau kita, iya, bener. Oh iya, kebanyakan kalau buku bahasa kita- Inggris ya, sih. Bener. Kalau referensi kita cuma bahasa Indonesia, kecil dunia kita ini. bener, Kalau kita belajar ke luar negeri, Amerika, bahasa Inggris itu lebih luas lagi. Bagaimana penulisan laporan mereka itu lebih mantep lagi. Kalau kita cuma lihat skripsi Indonesia itu masih kurang jauh lah. Dan SNI itu juga dia ngambil dari peraturan Amerika, STM. AISC, ACI. Dan penerjemahnya nggak kadang melenceng sih kadang Benar. antara arti dari Inggris ke Indonesianya kadang Benar. adalah beberapa kosakata yang kurang sesuai. Jadi lebih ditekankan tuh bahasa Inggris teman-teman kalau mau ikut lomba. Tuh. Hitungan itu. Teman-teman berarti selain hitungan Bahasa Inggris. ya minimal ngerti lah bahasa Ya, Inggris. ya. Minimal ngerti lah. Ya sesekali buka Google Translate pakai Google Lens itu. Belajar satu demi satu kata diterjemahkan kalau memang nggak bisa. Nanti bisa kok, bakal terbiasa. Nah itu bakal bermanfaat sampai kerja nanti. Gitu. Kalau Akmal sendiri gimana? Cara nanggapin? Ini kan bedanya beda setahun berarti ya. Ibaratnya kan Bang Al lebih senior lah tentang ilmu sipil. Akmal sendiri kan 1 tahun di bawahnya. Gimana tuh menanggapi stigma teman-teman yang merasa sipil itu perhitungannya sulit? Bukan sulit sih. Apa? Lebih kemana tuh? SNI itu kan tebel. Ha-ha. Dia jadi teman-teman tuh pada malas baca. Nah, Malas malas baca. baca itu juga. Nah, benar. semuanya tuh malas baca berarti. Benar, malas baca. Jadi malas baca, nggak tahu, Mm-mm. akhirnya nggak ngerti. Sebenarnya tinggal dibaca doang kok. Aku juga malas baca sebenarnya. Kalau kata Aku Akmal juga tinggal sih. dibaca doang guys. Benar, Jadi ya. teman-teman yang merasa sulit ya minimal dibuka lah SNI-nya tuh yang di rumah. Iya. Kan Jangan cuma di laptop aja disimpan biasa kalau filenya. bacanya itu kan pas kepepet gitu ya. Pas Namanya ditanya dosen. The power of kepepet Power gitu of kan. kepepet. Ditanya dosen langsung buka cepat-cepat. Sebelum-sebelumnya nggak mau dibuka. Dan juga kalau aku sih rekomendasikan kalau memang nggak bisa dapat aku rekomendasikan itu pakai buku fisik. Buku fisik. Kalau memang buku fisiknya mahal, ya cari alternatifnya. Mm-mm. E-book gitu. Karena kita selain memberikan istilahnya kita membeli buku itu kita memberikan rasa terima kasih kita kepada penciptanya karena buat buku itu nggak mudah gitu kan. Itulah membantu kita dalam perlombaan itu buku. Gitu. Iya. Buku itu penting banget. Malah lebih enak baca yang langsung kayak gini Iya, kita harus daripada coret-coret enak. Daripada natap layar laptop Iya. gitu ya. Iya. Oh, oke. Tuh, tips buat teman-teman jangan malas baca lah Ibu. beli buku. Beli buku. Ah, SNI-nya dicetak ya. SNI-nya di print, dicetak, beli buku udah itu intinya biar teman-teman ngerasa kalau perhitungan sipil itu sulit ya bisa tertangani lah minimal sedikit dengan cara kalian beli buku dan cetak atau beli hard filenya. Lebih terasa gitu loh. Ya, lebih mudah juga sih menurutku kalau punya fisiknya tuh nggak perlu buka-buka lagi di HP dan laptop. Oke, kemudian lomba kalian kan lomba perhitungan tuh. Tadi juga sempat dijelasin kalau menilai dari segi estetikanya. Nah, menurut kalian pribadi seberapa penting sih desain estetika di perlombaan-perlombaan yang kalian ikutin itu? kalau desain estetika kayaknya 20% deh 20%. kemarin di tornya. Heeh. Jadi lebih ditekankan sama metode pelaksanaan sama ini perhitungannya. Oke. Nah, itu kalau lomba ada desainnya ya. Iya. Nah, Kalau kalau nggak lomba ada aku ini desainnya. full perhitungan. Full perhitungan. Orang sipil itu sedikit yang mementingkan estetika. Kecuali memang bersinggungan seperti Akmal tadi, ada desain jembatan, ada strukturnya, ada desainnya juga gimana. Kalau aku lebih gimana, apakah sesuai dengan perhitungannya nantinya gitu loh. Apakah ini berhasil atau enggak gitu. Nah,
cara kita ngecek kalau itu berhasil atau enggak itu gimana? Nah itu banyak baca literasi, banyak buku kalau kalian geoteknik Pak Hardiatmo, Harry Kristiadi Hardiatmo dari UGM itu bukunya. Dari atau enggak Bowles juga. Jadi kalau bagaimana itu ada hitungannya, Ipan. Hitungannya itu mudah kalau dipahami. Mudah, kalau Mudah dipahami. Iya. Kalau enggak ya susah juga gitu. Oh ya tadi sama nambahin. Apa? Dibaca dan dipahami. Ya baca Dibaca dan dan pahami. Bukan benar. dibaca aja. Ya. Itu ada hitungannya, apakah itu sesuai apa enggak. Buat RAB juga harus sesuai dengan per volumenya. Itu ada hitungan. Semuanya itu ada hitungannya kok, ada hitungannya. Semua sudah ada, makanya itu. Semuanya itu sudah ada. Kita nggak perlu merumuskan rumus lagi, sudah. Iya. Kita cuma make doang sudah. Itu, Pak. Oke. Ada nggak niatan untuk ikut lomba-lomba lain setelah Bang Al selesaikan lomba kemarin? Ada nggak sih? Bang? Oh, aku sih iya, kemarin kan Chiefex? aku mau ikut Civex lagi, ITS. Selama aku belum lulus Selama nih. masih jadi mahasiswa ya Ya berarti kan ya? kebetulan masih nyusun juga nggak mungkin selesai dalam 1-2 bulan. Iya. Mungkin aku target akhir tahun. Nah sebelum akhir tahun ini kan masih ada lomba Cipex kan Iya. dari ITS. Nah Kemarin rencana ada. mau ikut lagi aku. Kemarin ada omongan sama Bang Al juga soalnya. Iya. Kita ajak lagi anak 21, 22. Meskipun mereka nggak paham, ikutkan aja. Kan bisa belajar sama cutting-cuttingnya. Iya, benar, ikutkan aja. Nanti lolos apa enggaknya itu urusan nanti. Kayak kemarin kan udah pas aku beneran gak expect sebenarnya nggak lolos. Jadi ngurus dana itu bener-bener tebelet banget gitu loh. Kayak Hamin 7 harus cari duit. Mepet banget. Ya Iya. mepet banget. Antara nggak dapat duit nggak berangkat tapi pengen banget berangkat kayak gitu kan Ya. perasaannya. Salah satunya cari duitnya yang susah ini. Cari duitnya Gimana untuk tuh trik- berangkatnya. Triknya Biar dapat support dana sponsor lah ibaratnya. salah satunya mungkin sponsor paling dekat himpunan pasti sekecil-kecilnya mungkin berapa ratus ribu pasti dapat kita gitu. Setelah itu yang paling dekat lagi itu dosen yang penting kita pintar ngomong depan mereka, baik, dekat. Tapi dospem kita omongkan aja dengan baik-baik, Pak ini ada ini, kami kekurangan berapa gini. Kalian buat proposalnya. Jadi setelah kalian misalkan lolos ke final nih, kalian buat proposalnya, kalian cantumkan kebutuhan biaya di sana berapa. Baru kalau mau target juga, kalau pasang target juga nggak apa-apa. Proposal nggak usah berhalaman, buat 1 halaman juga nggak apa-apa. Kayak Pak Tamrin kemarin bilang, cuman Surat. Kayak buat surat gitu Iya. doang. Oh, surat doang. Lebih simpel berarti dari Kalau Iya. ke fakultas itu. Oh, kalau ke fakultas. Fakultas, nah setelah dosen nanti coba nego ke prodi. Prodi baru ke fakultas. Ke fakultas belum dapat juga ke rektor. Korektor baru nanti minta cari ke instansi luar yang Iya. berkaitan. Misalkan kalau aku geoteknik nih, aku cari perusahaan-perusahaan geoteknik yang di yang masih Samarinda. selinier lah ibaratnya. Ya linear. Atau juga bisa ke misalkan nih ada teman-teman kita yang punya usaha, datangin. Tapi dalam cara formal ya, jangan ngomongnya jangan nggak formal gitu. Gimana tuh contohnya? Formal ya bawa proposal. Tiba-tiba datang minta duit kan orang marah ya pasti. Ya pasti marah. Proposal ini ke misalkan ke yang punya usahanya itu. Kemarin juga sempat aku gitu dapat, alhamdulillah, meskipun nggak banyak, cuma berapa ratus ribu. Ini bisa bantu kan. Nah itu, jadi cari duit itu bisa ke alumni juga. Alumni kemarin juga dapat bantuan dari alumni berapa. Berarti alumni dari Teknik Sipil Unmul ini masih mau banget untuk membantu adik-adiknya lah. Masih ada. Untuk ikut Care. lomba. Masih Masih terikat kekeluargaannya lah Masih ibaratnya. ada. Jadi ada beberapa kemarin yang masih nanyakan dananya, kebutuhan dana berangkatnya. Kalau dosen sendiri itu mintanya ke pembimbing kita aja atau bisa ke Semua dosen. semua dosen? Oh, semua dosen bisa berarti. Kemarin aku usaha ke semua dosen, meskipun ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Berarti coba hantam ke semua Hantam dosen. aja semuanya. Urusan dikasih atau enggak belakangan lah. Intinya usaha dulu Ya berarti. usahakan ya dosen-dosen yang anu kan, ya dosen-dosen yang Paham lah teman-teman. Ya, Gak usah ini. disebutin paham lah. ya itu. Ya. Kalau Akmal sendiri gimana? Kalau aku Untuk proses mencari dana untuk ke fakultas. ke fakultas. Terus ke Dospem Pak Jajir. Heeh. Ke wakil gubernur. Ya, Wakil gubernur. Iya, Gimana karena tuh? ada linknya. Oh, ada Cindy.
bapaknya Cindy itu. Oh, sampai Terus ke ada Pemprov. uang sisa dari lombanya Bang Al kemarin Ya ya kan, Bang? kemarin itu sisa. Oh, Jadi berarti kami kemarin uang sisa itu sebenarnya emang khusus untuk untuk kebutuhan. lomba-lomba. Ya, Iya. Jadi karena siapa tahu nanti ada yang ke final lagi, beneran ke final ya udah kasih aja ke. Oke. Setelah kalian ikut lomba, satu lomba beton, geoteknik, satu lomba struktur jembatan, otomatis kan nggak mungkin cuman kalian kan yang tahu kalian ikut lomba. Teman-teman kelas kalian kan tahu tuh. Tahu. Gimana reaksi teman-teman kalian tahu kalian bisa sampai tahap finalis? Atau ada nggak sih teman-teman kalian yang awalnya nggak mau ikut lomba, malah jadi semangat karena tahu teman mereka bakal ke nasional? Itu gimana tuh? Mungkin Ada dari sih. Akmal dulu boleh Ya, cerita. Itu Mila Dini Pipa tiba-tiba ikut lomba jembatan juga. Heeh. Ada minta ngajak diskusi bareng juga sama aku Cindy Yuda. Ya udah kami temenin aja. Banyak sih yang terinspirasi. Kayak banyak juga yang nanya, "Kapan berangkat, Bang? Kapan berangkat, Mal?" gitu-gitu. Oh gitu. Berarti mereka ngelihat kalian itu kayak langsung apa ya? Kayak pengen juga lah. Pengen juga ikut lomba meskipun mungkin belum terlalu paham, intinya coba dulu lah. Ya benar. Memang coba dulu. Coba dulu. Itu yang ya benar. Kalau Bang Al gimana? Ada nggak teman-teman 19 lain yang Kalau aku kan kebetulan sudah di semester tua ya. Kalau sudah di pokoknya sudah di semester 7 ke atas itu sudah ya jujur sih malas gitu loh ikut lomba-lomba beda. Mungkin kalau aku iya masih gitu. Emang kalau aku sih tujuannya kemarin itu supaya adik-adik dari 20, 21 itu terinspirasi gitu loh. Bahwasanya semuanya itu dimulai dari coba aja dulu gitu loh. coba aja dulu? Aku mau ngajak Akmal kemarin cuman dia nggak Kenapa tuh? tertarik geoteknik kayaknya dia. Iya. Jadi ya aku ajak Cindy. Nah, Cindy nanti siapa tahu nanti suatu hari dia ngajak ke adiknya 21, 22. 21, Nah, itu 22. ada istilahnya efek dominonya lah dari itu diharapkan. Karena kalau zaman aku dulu juga aku berharap juga senior-seniorku ngajak, tapi nggak ada yang ngajak. Ya udah aku coba sendiri udah. Membuka jalan. ya. Muka jalan sendiri. Karena kalau nunggu ya sampai kiamat mungkin nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Bener banget, bener. Oke, last but not least, bagaimana sih penutup kita, kesan pesan kalian untuk teman-teman angkatan 20, 21 dan 22 dan mungkin 23. Ini kan 23 udah ada beberapa yang lolos jalur SNMPTN atau sekarang namanya SNBP kalau nggak salah. Udah ada nih teman-teman 23. Mungkin kalau teman-teman 23 nanti nonton, boleh banget didengar kesan pesan dari Abang 20 sama Abang 19-nya. Gimana nih dari sisi kalian untuk jangan ragu ikut lomba? Gini, jadi kita di kampus itu 4 tahun ya. Mungkin 4 tahun lebih lah kalau memang kalian agak lambat. Manfaatkan setiap waktunya gitu dengan mencoba semua hal yang baru. Karena dunia ini nggak sebatas di bangku kuliah, nggak sebatas di himpunan, luas banget gitu loh. Salah satunya dengan ikut lomba tadi. Entah apakah lomba yang paling dekat itu lomba Puspernes kayaknya, Bang. ya mungkin banyak lomba itu Banyak sih lomba banyak kalau banget. kita Iya searching sih. di Instagram Di tuh Instagram banyak itu banyak kayak beda kalau dulu cari lomba itu susah. Informasi dari sekolah misalnya di SMA dari sekolah ngasih tahu lomba kan. Sekarang berjibun gitu loh. Berjibun banget dari ITB, UGM itu ada, Universitas Malang, ITN Malang, UI juga ada. Kalau paling dekat itu kayaknya di mana ya? Kayaknya jujur sih nggak ada sih Kalimantan yang eventnya tahun ini ada. Jadi teman-teman manfaatkan selama 4 tahun kalian itu mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Karena dengan kalian mendapatkan pengalaman tersebut, wawasan kalian bisa terbuka, wawasan kalian bertambah, sudut pandang kalian bertambah, bahwasanya ada loh perbedaan antara mahasiswa di sini, antara mahasiswa Sulawesi, mahasiswa Jawa itu ada banget gitu. Itu kalian bisa pahami atmosfernya, rasa kompetitifnya, gimana rasanya berkompetisi dengan anak-anak kampus-kampus top 5. kampus-kampus univ top negeri. Ya, itu loh rasa-rasa seperti itulah yang nanti supaya kita bisa memantaskan diri lebih bagus lagi dalam memasuki dunia kompetitif kerja nanti gitu loh. Oke. Akmal sendiri gimana? Dari aku ya.
khusus untuk ini kan Akmal masih aktif kuliah nih, masih ada ngambil mata kuliah juga. Lebih kepada teman-teman 20 dan 21 yang masih aktif sebagai mahasiswa yang punya SKS yang banyak lah istilahnya. Kalau dari aku, kalian pahami satu bidang lah di sipil. Minimal satu bidang di sipil kalian pahami. Karena 4 tahun kalian kuliah, kalian lulus punya gelar ST, itu perlu dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kalau punya gelar ST terus lulus nggak paham apa-apa kan malu juga. Iya benar-benar. Nah, gitu sih. Paling Terus mudah itu. untuk lomba itu dicoba aja. Coba aja Iya. lomba. Nanti bakal belajar kok, belajar sambil mengerjakan. Ya. Oke, inti dari semuanya sih jangan takut mencoba sih. Iya. Meskipun kalian merasa insecure dengan apa yang kalian punya, tapi minimal mencoba aja dulu. Urusan kalah atau menang tuh terakhiran lah. Iya. Jangan terlalu dipikirin. Keberanian tuh yang harus besar, ya kan? Iya. Kenapa ada yang mau tambahkan? Satu lagi mungkin misalkan dari teori itu kita cuman bisa belajar misalkan aku mau belajar teori mau belajar tentang mobil. Itu teori mobil itu bergerak karena mesin, karena ada roda. Teori nih. Bergerak karena ada bensin yang menagai mesin tersebut. Tapi secara praktek, kita tahu rupanya ada namanya kopling, ada yang namanya pedal gas, ada namanya setir. Kita harus mainkan kopling, harus mengharmonisasikan antara kopling dan pedal gas. Cara praktek baru kalau ada yang namanya kesalahan. Nah dari kesalahan kita tahu bahwasanya kalau di persimpangan harus pelan. Dari kalau ada gunung mendaki gunung itu harus lebih mengharmonisasikan pedal lagi. Nah dari itulah jadi teman-teman dari kekalahan lomba kita itu bisa menjadi pembelajaran kita di waktu yang akan datang. Lebih banyak gagal lah, selama 4 tahun ini carilah banyak kegagalan, banyak kesalahan, sakit hati, cari semua. Nanti dari sana kita bisa Belajar. Bisa belajar. Oke, itu tadi bukan pemaparan sih, lebih ke sesi sharing dari Bang Al 19 yang ikut lomba di ITS Surabaya dan juga dari Akmal 20 yang mengikuti lomba struktur jembatan di ITN Malang. Iya. Thank you buat kalian berdua udah mau berbagi kepada teman-teman semua, terutama kader-kader HMTS kita angkatan 20, 21 dan 22 untuk lebih tahu lah seputar dunia lomba keteknik sipilan. Thank you banget buat teman-teman. Makasih ya Oke, podcast. thank you. See you di next agenda atau Episode next 3. episode 3 insya depan Allah kah? tahun depan. Enggak dong. Enggak ya? Semoga dalam waktu dekat ini kita dapat berjumpa lagi di podcast dengan tema-tema yang lebih menarik lagi seputar dunia keteknik sipilan. Oke, sip. Thank you buat teman-teman semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Makasih. Makasih himpunnya. Dadah.